Halo semuanya, di video ini kita akan belajar mengenai static default route atau sering disingkat dengan default route dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, topologi yang kita gunakan adalah topologi static routing yang kita bahas pada video sebelumnya, di mana di sini ada 3 perangkat multilayer switch dan ada network A, B, C, D, dan E. Di sini tiap PC dapat saling melakukan ping. Di sini kita akan coba dari IP 10.10. Kita ping kita ambil saja 30.10. Lalu di network E-nya ada 50.10. Oke, bisa saling ping. Oke, nah lalu apakah yang dimaksud dengan default route? Default route itu merupakan rute yang digunakan ke network tujuan apabila tidak ada rute spesifik untuk mencapai network tersebut. Jadi kalau sebuah paket data ingin mencapai sebuah network dan tidak ada rute spesifik untuk menuju network tersebut, maka dia akan menggunakan rute default atau default route. Biasanya default route dikonfigurasi di perangkat yang hanya memiliki satu jalur keluar atau network yang hanya memiliki satu jalur keluar. Di sini kita ambil contoh multilayer switch 1, di mana network A itu pasti keluar melalui FA01-nya multilayer switch 1. Jadi hanya satu jalur dia menuju ke network lain. Demikian juga di sini multilayer switch 3, network E pasti melalui FA01-nya multilayer switch 3. Jadi hanya ada satu jalur keluar. Oke, jadi kita ambil contoh untuk lebih jelasnya. Kita masuk konfigurasi. Oke, nah di sini kita masuk ke multilayer switch 1. Pada static routing, sini Anda bisa lihat static routing yang kita konfigur adalah menuju 30.0 melalui 22. Artinya dia menuju network lain pasti melalui jalur si fase E01 itu, di mana next hop-nya adalah 20.2. Demikian juga untuk menuju 50.0 pasti dia melalui 21, yaitu untuk ke tetangganya 22. Jadi network A ini hanya akan menuju network B untuk mencapai network lainnya. Akan menggunakan FA01 dari si multilayer switch 1. Oke, atau kalau Anda ingin melihat di routing table-nya dengan perintah show IP route. Nah, ini adalah routing table. Kita akan mempelajari ini pada video-video berikutnya. Nah, di sini kalau C itu adalah network yang terkoneksi langsung, yaitu 10 dan 20.0. Nah, ini 10 dan 20.0 yaitu network A dan B. Dan static route-nya menuju 30.0 melalui 20.2 dan menuju 50.0 melalui 20.2. Berarti sama dengan static route. Ya, kemudian berikutnya kita akan menghapus static routing ini dengan perintah no IP route. Kemudian baris kedua juga kita hapus. Oke, kalau kita lihat di routing table, maka dia tidak ada lagi static routingnya, hanya yang koneksi langsung. Sehingga kalau kita melakukan ping antar PC, di sini kita wakilkan dari PC 10.10 ke 50.10, dia unreachable. Demikian juga dengan 30.10, dia unreachable. Jadi network A tidak memiliki jalur spesifik menuju 30.0 maupun 50.0. Nah, di sini kita akan memasukkan
default route-nya. Oke, jadi default route itu dikonfigur dengan perintah IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 lalu interface-nya. Oke, mirip dengan static route tapi di sini IP-nya seluruhnya 0. Oke, artinya apa? Apabila Anda ingin menuju ke network manapun yang tidak ada di routing table atau tidak dispesifikkan sebelumnya, maka lewat 192.168.22. Jadi perhatikan di sini statusnya network A tidak memiliki jalur spesifik ke 30.0 dan 50.0 karena tadi kita sudah hapus. Jadi dia menggunakan default route. Kalau kita lihat routing table-nya itu bentuknya seperti ini. Menuju network lain dia melalui IP ini. Jadi dia tidak spesifik 30 maupun network C 30.0 maupun 50.0. Dia menjelaskan menuju ke network lain melalui ini. Oke, sehingga kalau kita kembali ngeping dari PC 30.0, dia akan terkoneksi. Jadi kita tidak meruteikan spesifik menuju si 30.10 ini ataupun 50.10 ataupun network 50.0. Jadi default route itu memberikan rute ke network lain melalui ini. Jadi tidak spesifik. Kalau static route tadi kita jelaskan melalui 30 menuju 30.0 melalui ini, menuju 50.0 melalui ini. Oke, demikian juga di multilayer switch 3 kita bisa melakukan hal yang sama. Oke, kita hapus static route yang telah kita konfigur. Nah, ini merupakan rute spesifik. Oke, nah kita lalu mengetes apakah kita masih bisa ping ke kita belum konfigur default route ya. Oke. Nah, tadi sebelum kita konfigur default route dia tidak bisa, ini seharusnya sudah bisa. Oke, artinya menuju ke network manapun lewat 40.1 ini. Ke network manapun, ingat dengan syarat network manapun tersebut memiliki jalur balik ke arah network kita. Karena ini static route, telah saya jelaskan di topik static routing sebelumnya. Oke, default route ini biasanya digunakan di network yang hanya memiliki satu jalur keluar. Oke, saya jelaskan sebelumnya bahwa ini hanya memiliki satu jalur keluar. Otomatis kita tidak perlu konfigur satu persatu, dia cukup mengatakan apabila Anda ingin ke network lain, maka lewat interface ini. Namun demikian, pada prakteknya kita bisa juga mengkonfigurnya di multilayer switch 2 ini. Oke, saya ambil contoh begini. Oke, misalnya di sini kita hanya mengkonfigur spesifik dia hanya menuju network A yaitu 10.0. Oke. Nah, menuju network lain kita melalui ini. Jadi ini kita hapus saja. Kita akan konfigur di sini kita konfigur apabila menuju ke 10.0 atau network A, maka dia melalui 192.168.20.1 yaitu ini.
Dan network lain sisanya adalah melalui ini 40.2. Oke, jadi dia sudah mengatur jalur spesifik menuju 10.0. Di luar dari itu dia melalui 40.2. Jadi apabila di samping dari multilayer switch 3 ini ada multilayer switch 4, multilayer switch 5 dan networknya masing-masing, maka si multilayer switch 2 pasti akan meneruskan paket ke multilayer switch 3 karena itu adalah default route-nya. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa default route itu merupakan rute yang digunakan untuk mencapai tujuan apabila rute spesifik mencapai tujuan tersebut belum tidak ditentukan. Oke, jadi di sini sudah ditentukan untuk 10.0 yaitu lewat ini network B. Maka rute sisanya untuk mencapai network manapun akan melalui 40.2. Oke, semoga dapat dipahami. Sekarang kita akan coba menguji ping. Kita akan ping ke network A. Oke, dia berhasil. Lalu kita akan ping ke network E, yaitu PC 50.10. Berhasil juga. Jadi apabila ada network lain di samping multilayer switch 3 ini, bisa jadi network E, F, G dan seterusnya, maka PC pada network C melalui multilayer switch 2 akan meneruskan dengan default route. Dengan syarat network lain tersebut juga memiliki rute menuju ke network C tersebut. Karena prinsip static routing adalah mereka saling memiliki rute seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Oke, demikian pembelajaran kita mengenai default route ini. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.